話は終わりだな。Pernahkah kamu berpikir, wah, jadi animator anime pasti keren banget. Bisa bikin karakter anime idaman, kerja di studio keren, terus dapat gaji gede. Well, selamat. Kamu baru saja menang penghargaan mimpi terindah tahun ini. Nyatanya, di balik animasi keren yang kita nikmati, ada kenyataan pahit yang lebih tragis dari drama shoujo yang bikin nangis darah. Para animator ini bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja rodi modern. Dari gaji receh, jam kerja yang lebih panjang dari One Piece, sampai kehidupan yang lebih miris dari tokoh utama anime isekai yang mati ketabrak truk. Jadi, siap-siap, kita bakal bongkar sisi kelam industri anime yang mungkin bikin kamu makin sayang sama para animator. Gaji di bawah, UMR, jadi animator di Jepang. Siap-siap hidup hemat, alias jadi master dalam menyulap mie instan jadi makanan mewah. Seorang animator di studio kecil cuma dibayar $1 per gambar. Itu sama aja kayak dibayar 1 pentol bakso per gambar. Bahkan di studio besar, gaji mereka masih recehan, sekitar $2, $4 per gambar. Bayangkan, gaji bulanan mereka cuma 120.000 yen. Padahal biaya hidup di Tokyo kayak level hard mode. Udah gitu, mie instan di Jepang mahal, bro. Yang lebih menyedihkan, biaya apartemen kecil di Tokyo saja sudah menghabiskan hampir setengah gaji mereka. Banyak animator yang terpaksa tinggal di tempat kos kecil. Bahkan ada yang harus nebeng di kantor karena nggak mampu bayar sewa. Jadi kalau ada yang bilang kerja sebagai animator itu keren, mungkin mereka belum tahu realitanya. 2. Animator anime berada di bawah garis kemiskinan. Jam kerja 84 jam seminggu. Gaji cuma cukup buat beli nasi campur dengan ekstra kesedihan. Saking susahnya, ada animator yang malah harus bayar ke studio biar bisa kerja. Iya, kamu nggak salah dengar. Bayar buat kerja. Ini bukan magang, ini lebih ke kerja bakti berbayar. Bahkan bajak laut di anime pun mungkin lebih makmur dari mereka. Dengan kondisi seperti ini, banyak animator muda yang akhirnya menyerah dan mencari pekerjaan lain. Industri anime pun mulai kehilangan tenaga kerja berbakat karena gaji dan jam kerja yang tidak masuk akal. Jadi jangan heran kalau beberapa anime akhir-akhir ini, animasinya nggak niat dan banyak adegan yang diulang-ulang. 3. Kesuksesan anime tidak menjamin kesejahteraan. Anime sukses besar, duit miliaran masuk. Nah, studio animasi cuma bisa nangis di pojokan. Blu-ray, merchandise, semuanya laris manis. Tapi sepeser pun nggak masuk ke studio. Jadi meskipun industri anime mencetak rekor 220 triliun rupiah, studio animasi malah kayak anak tiri yang cuma kebagian tepuk tangan. Luar biasa bukan? Tapi bukan dalam arti yang baik. Studio animasi hanya dibayar di awal proyek. Dan itu pun kadang masih kurang. Jadi kalau ada anime yang tiba-tiba kualitasnya turun di tengah jalan, bukan karena mereka malas, tapi karena budgetnya udah habis duluan. 4. Banyaknya produksi anime bisa jadi bencana. Makin banyak anime diproduksi, makin banyak juga animator yang kelelahan. Jumlah pekerja makin menipis, tapi investor luar malah ngebut produksi anime. Ini kayak nyuruh orang masak 10 porsi ramen, tapi bahan bakunya cuma cukup buat 1. Akibatnya, kualitas anime makin anjlok, animasi makin kaku, dan studio makin keteteran. Coba aja lihat beberapa anime yang kualitasnya lebih cocok jadi meme daripada ditonton. Dan jangan lupakan CGI yang kadang malah bikin karakter terlihat seperti robot tanpa jiwa. 5. Merchandise tidak menguntungkan kreator. Komikus Gintama pernah bilang, film adaptasi komik saya sukses. Wah, keren. Duitnya kemana? Ternyata duitnya masuk ke penerbit dan pemegang lisensi kayak Shueisha dan Sunrise. Sementara komikusnya cuma dapat uang di muka yang jumlahnya lebih kecil dari penghasilan penjual kaos di pinggir jalan. Mau dukung kreator? Beli buku asli mereka. Jangan cuma nunggu spoiler di Twitter. Atau yang lebih parah, baca-bacakan lalu komen, "Terima kasih Sensei" di kolom komentar. Ingat, tanpa kreator,
anime favoritmu nggak akan pernah ada. 6. Masa depan animasi Jepang suram. Tenaga kerja kurang, gaji rendah, studio megap-megap, masa depan anime suram banget, bos. Osamu Yamasaki dan Hideaki Anno pun sampai gelengket. Kata mereka, kalau begini terus, industri anime bisa masuk ke fase isekai ke dunia kebangkrutan. Gak heran kalau beberapa studio udah mulai tumbang satu persatu. Karena kondisi kayak gini, gak mungkin bertahan lama. Jadi, kalau kamu masih berpikir bahwa dunia anime itu indah, mungkin perlu lihat realitanya dulu. 7. Jam kerja tidak wajar dan kurang tidur. Mau jadi animator? Siap-siap hidup tanpa tidur. Bayangkan, anime muncul tiap minggu, durasinya 20-24 menit, tapi bikinnya makan waktu berminggu-minggu. Demi ngejar target, animator bisa kerja 12-14 jam sehari. Kurang tidur, udah biasa. Melek 3 hari tanpa kopi. Sudah jadi skill wajib. Sungguh, ini bukan lagi working hard, tapi working until you disappear. Bahkan karakter anime yang dihidupkan kembali pakai kekuatan friendship mungkin lebih beruntung dari para animator ini. Banyak animator yang akhirnya harus opname di rumah sakit karena terlalu kelelahan. Jadi, kalau kamu suka anime, jangan lupa apresiasi kerja keras mereka. Jadi, masih kepikiran mau jadi animator? Atau malah makin ingin kasih penghargaan buat mereka yang udah berjuang bikin anime kesayangan kita? Kalau kamu peduli, dukung kreator dengan beli rilisan resmi. Jangan cuma nonton bajakan terus berharap industri ini tetap hidup. Dan buat kamu yang suka gambar, mungkin jadi ilustrator freelance lebih masuk akal daripada nyemplung di dunia animasi Jepang. Jangan lupa juga kasih like, komentar, dan subscribe buat dapat konten menarik lainnya.